Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Amalia di Lebih Cerdas. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai latihan literasi asam basa. Latihan soal ke-26. Sebanyak 25 ml larutan BaOH2 0,2 molar ditambahkan ke dalam 50 ml larutan HCl 0,1 molar. pH larutan akhir yang diperoleh sebesar berapa? Nah, ketika terdapat soal seperti ini, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah melakukan suatu membuat persamaan reaksi. Nah, persamaan reaksinya dari BaOH2 plus 2HCl menjadi BaCl2 plus 2H2O. Nah, maka kita bisa mensubstitusi mula-mula reaksi dan sisanya berapa. Yang pertama, mula-mulanya karena di sini BaOH2 memiliki 25 ml volumenya dan molaritasnya 0,2 molar, maka mula-mulanya untuk BaOH2 sebesar 5 milimol. Sedangkan untuk HCl-nya yaitu 50 ml dikali 0,1 molar menjadi 5 milimol. Kemudian untuk yang bereaksi itu di sini karena HCl dan juga BaOH2 memiliki mula-mula mol yang sama sebesar 5 milimol, maka kita harus mengetahui yang mana yang harus menjadi limiting reaktannya. Nah, di sini yang menjadi limiting reaktannya yaitu HCl, karena jika yang menjadi limiting reaktannya atau reaktan batasannya itu BaOH2, maka HCl-nya tidak cukup. Jadi misalnya di sini 5, di sini 10 kan tidak sesuai dengan nilainya. Maka yang menjadi limiting reaktan atau reaktan pembatasnya yaitu yang HCl. Jadi HCl-nya 5 dan BaOH-nya yang bereaksi sebesar 2,5 milimol. Sehingga diperolehlah untuk sisanya untuk BaOH2 2,5 milimol, untuk HCl-nya habis, kemudian BaCl2 2,5 milimol dan H2O-nya 5 milimol. Sehingga kita dapat menentukan konsentrasi dari BaOH2 yang mana mol BaOH2 sisa dibagi dengan volume campuran. Untuk mol BaOH2-nya sendiri diperoleh dari sisa reaksi yaitu 2,5 milimol, sedangkan untuk volume campurannya yaitu 25 ml ditambahkan dengan 50 ml. Sehingga didapatkanlah yaitu 0,033 molar. Nah, kemudian kita substitusi dalam suatu persamaan reaksi dari BaOH2 yaitu menjadi Ba2 plus 2OH-, maka konsentrasi OH- dapat kita ketahui berdasarkan konsentrasi BaOH2 yang telah kita cari tadi. Sehingga untuk konsentrasi OH-nya yaitu 2 dikali BaOH2 sama dengan 0,066 molar atau 6,6 kali 10 pangkat minus 2 molar. Jadi pOH-nya yaitu 2 minus log 6,6. Untuk mencari pH-nya yaitu 14 minus pOH sama dengan 12 plus log 6,6. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal ke-27. Pada keadaan standar, gas NH3 dialirkan dalam 200 ml larutan H2SO4 0,25 molar. Aliran gas tersebut dihentikan saat volume gas NH3 tepat X ml. Jika kelebihan larutan H2SO4 0,25 molar dapat dinetralkan oleh 80 ml larutan NaOH 0,5 molar, nilai X-nya berapa? Nah, di sini kita diberikan clue untuk di sini ada kata dinetralkan, maka kita menggunakan
rumus dari stoikiometri titrasi asam basa, mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen basa untuk menentukan berapa volume dari NH2SO4 yang dinetralkan, sehingga nanti kita bisa mengetahui berapa H2SO4 yang bereaksi dengan gas standar, yaitu gas NH3 yang dalam keadaan standar seperti itu. Nah, di sini kita masukkan yaitu mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen basa, kita masukkan angkanya. Untuk mol H2SO4 sisanya dikali 2 karena N untuk H2SO4 memiliki 2 ion H+, kemudian NaOH-nya 80 ml, kemudian molaritasnya 0,5 berdasarkan pada soal dikali 1 karena NaOH memiliki 1 ion OH-. Jadi mol sisa dari H2SO4 ini sebesar 20 mmol. Nah, di sini kan tadi terdapat suatu reaksi pengaliran gas NH3 pada larutan H2SO4. Maka kita buatlah reaksinya NH3 plus H2SO4 menjadi NH42SO4. Nah, yang pertama kita letakkan sisanya. Di sini sisanya 20 mmol karena dalam soal kita sudah mengetahui bahwa untuk mol H2SO4 sisanya 20 mmol. Untuk mula-mulanya yaitu 200 ml dikali 0,25 molar, maka 50 mmol pada H2SO4, sehingga untuk yang bereaksi bisa dipastikan 30 mmol karena sisanya kan 20, sehingga untuk milimol atau besar molar yang bereaksi maupun mula-mula pada NH3 sebesar 60 mmol. Dan untuk NH42SO4 ini menyesuaikan dari koefisien. Karena koefisiennya 1, maka dia yang bereaksi 30, hasil reaksi dan sisanya 30. Jadi kita dapat menentukan berapa volumenya. Nah, maka untuk mol NH3 yang bereaksi sebesar 60 mmol atau 0,06 mol. Di sini sudah diberikan suatu pernyataan bahwa gas NH3 ini pada keadaan standar. Maka untuk nilai X yaitu volumenya sama dengan 22,4 dikali dengan mol NH3 yang bereaksi. Maka diperolehlah nilai X-nya 1334 ml. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Untuk menentukan konsentrasi larutan HCl, larutan tersebut diambil 20 ml. Lalu dititrasi dengan larutan BaOH2 0,2 molar. Kadar massa HCl dengan MR-nya sekian yang terdapat dalam 20 ml larutan asam klorida tersebut adalah. Nah, jadi di sini terdapat kata dititrasi, maka kita menggunakan persamaan stoikiometri titrasi asam basa, yaitu mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen basa. Kita masukkan nilainya untuk VHCl yaitu 20 ml karena rata-ratanya pada percobaan 1 sampai 3 20 ml. MHCl-nya yang dicari N-nya 1 karena HCl memiliki 1 ion H+. Kemudian volume BaOH2-nya di sini rata-ratanya 14 ml. Kemudian molaritasnya 0,2 molar dan N-nya 2 karena BaOH2 memiliki 2 ion OH-, sehingga didapatkanlah untuk molaritas HCl-nya 0,28 molar. Nah, kemudian dari sini kita dapat menentukan kadar massa HCl-nya berdasarkan rumus dari molaritas HCl sama dengan
rho HCl kali persentase atau kadar massa HCl dikali 10 per mR HCl. Kita masukkan angkanya sehingga didapatkanlah untuk kadar massanya sebesar 0,93 seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Sebanyak 50 ml larutan H2SO4 0,01 molar dititrasi dengan larutan KOH 0,01 molar. Titrasi dihentikan ketika volume KOH yang ditambahkan sebanyak 50 ml. pH larutan titrat sekarang sebesar, nah ini sama seperti soal yang sebelum-sebelumnya. Ketika suatu titrasi dan diminta menentukan pH larutannya, maka kita gunakan persamaan reaksi, yaitu H2SO4 plus KOH menjadi garam plus air. Ini untuk koefisiennya bisa disamakan ya antara ruas kanan dan kirinya. Kemudian kita tulis untuk mula-mulanya yang bereaksi, yaitu 50 ml dikali 0,01 molar, yaitu 0,5 mmol. Kemudian untuk KOH 0,01 molar dikali 50 ml, maka 0,5 mmol. Untuk yang bereaksi kita harus mengetahui yang mana harus menjadi limiting reaktan. Maka di sini yang menjadi limiting reaktan yaitu 2 KOH atau KOH-nya sebesar 0,5 mmol, sehingga untuk H2SO4 yang bereaksi sebesar 0,25 mmol. Sehingga didapatkanlah untuk sisanya yaitu 0,25 mmol pada H2SO4 dan produknya yaitu 0,25 mmol K2SO4 dan 0,5 H2O. Jadi dapat ditentukan untuk konsentrasi H2SO4 yaitu mol sisa dari H2SO4 per volume campuran. Di sini untuk sisanya berdasarkan hasil reaksi yaitu 0,25 mmol per 100 ml berdasarkan volume larutan H2SO4 sebesar 50 ml dan juga volume KOH sebanyak 50 ml. Didapatkanlah 0,0025 molar pada konsentrasi H2SO4. Nah, untuk menentukan konsentrasi H plusnya, kita gunakan persamaan H2SO4 menjadi 2H plus SO4 2-. Jadi, konsentrasi H plus ini yaitu 2 kali konsentrasi H2SO4 sebesar 5 kali 10 pangkat minus 3 molar. Jadi, untuk pH-nya yaitu minus log konsentrasi H plus sama dengan 3 minus log 5. Next, untuk soal selanjutnya yaitu latihan soal nomor 30. Larutan BaOH2 0,02 molar habis tepat bereaksi dengan larutan H2SO4 0,1 molar. Ingat ya, di sini ada habis tepat bereaksi. Endapan hasil reaksi diambil, dikeringkan, dan ditimbang. Hasil penimbangan menunjukkan endapan mempunyai massa 9,32 gram. Perbandingan volume BaOH2 dengan larutan H2SO4-nya itu berapa? Nah, di sini kita menggunakan persamaan permisalan. Jadi, X untuk volume BaOH2 dan Y untuk volume H2SO4. Jadi terserah untuk permisalannya, boleh menggunakan A dan B dan sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan X dan Y untuk permisalan volumenya. Kemudian kita masuk ke persamaan reaksi, yaitu BaOH2 plus H2SO4 menjadi BaSO4 plus 2H2O. Kemudian kita masukkan untuk mula-mulanya 0,02 molar dan volumenya di sini dipermisalkan X
maka 0,02x, kemudian H2SO4-nya 0,1Y. Nah, karena di sini dia tepat habis bereaksi, maka untuk yang bereaksi ini sebenarnya bisa bebas ya untuk yang dihabiskan ataupun yang dimisalkan. Misalnya di sini dimisalkan 0,1Y atau di sini 0,1Y juga tidak masalah, seperti itu. Jadi hasilnya nanti juga akan sama saja. Nah, kemudian ketika sudah menemukan hasil reaksinya seperti ini, maka kita dapat memasukkan yaitu untuk mol BaSO4, karena tadi diketahui endapannya yaitu BaSO4 sebesar 9,32 gram dan MR-nya 233 gram per mol. Kemudian mol BaSO4-nya pada reaksi ini 0,02x, maka bisa kita masukkan yaitu untuk mol BaSO4 berdasarkan reaksi 0,02x mol. Kemudian untuk berdasarkan perhitungan dari soal yaitu 9,32 gram per 233 gram per mol, diperolehlah untuk X-nya yaitu 2 liter. Seperti itu. Nah, kemudian ini perhitungannya gini ya, supaya tidak bingung. Ini X-nya kan sebagai volume, sedangkan ini 0,02-nya sebagai molaritas. Maka di sini satuannya mol ya, di sini satuannya mol, seperti itu. Kemudian untuk ini berdasarkan reaksi kita memperoleh bahwa 0,1Y minus 0,02X yaitu sama dengan 0. Kemudian kita masukkan nilai X-nya, maka didapatkan untuk Y 0,4 liter. Jadi untuk X per Y atau X banding Y sebesar 2 per 0,4 atau 5 banding 1. Seperti itu. Oke, terima kasih. Jika masih ada hal yang perlu ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar atau email di lebihcerdas29@gmail.com. Terima kasih untuk adik-adik semuanya. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.